Tirik Masari, tim 181710301048. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait perencanaan dan pengembangan produk komersial terkait keripik khusus. Dan di sini saya akan melakukan perjalanan menuju rumah narasumber untuk melakukan wawancara. Stay tune ya guys. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait tabel evaluasi gagasan produk. Di sini ada 7 syarat keberhasilan. Yang pertama ada volume penjualan, yang kedua ada perlindungan paten, yang ketiga ada persaingan, yang keempat ada bahan baku, yang kelima ada resiko teknis, yang keenam ada kesesuaian dengan bisnis utama, dan yang terakhir ada nilai tambah. Masing-masing ada pembobotannya sendiri-sendiri ya. Nah, dari hal tersebut dapat kita total dicapai nilai sebesar 32,5. Akan hal itu, keripik khusus tersebut dapat dikatakan baik ya. Keripik khusus juga memiliki siklus hidup atau tahap pengembangan produk. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap pengenalan, yang kedua ada tahap pertumbuhan, yang ketiga ada tahap dewasa, dan yang terakhir ada tahap penurunan. Nah, di era sekarang keripik khusus mengalami tahap penurunan dikarenakan ada produk atau makanan sejenisnya yang menyerupai, sehingga keripik khusus harus terus dilakukan inovasi agar keripik khusus tetap memiliki nilai jual tinggi di masyarakat. Berikut ini merupakan sesi wawancara bersama rekan saya yaitu Nurul Ajeng Fitriani, seorang mahasiswa Universitas Jember. Kali ini kami akan membahas terkait perancangan dan pengembangan produk keripik khusus. Simak terus ya teman-teman, jangan lupa. Apakah Mbak Nurul mengetahui keripik khusus dan berapa seringkah Mbak Nurul mengkonsumsi keripik khusus dalam sehari ya? Tentunya sudah tahu dong, keripik khusus itu merupakan salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia ya. Kalau dulu saya sering banget makan keripik khusus, cuman di usia yang sudah mendekati tua, sudah jarang sekali makan makanan keripik khusus itu. Lalu, apakah Mbak Nurul itu menyukai keripik khusus? Jika Mbak Nurul menyukai keripik khusus, alasannya kenapa ya? Sangat suka. Alasannya kenapa ya? Menyukai keripik khusus. Keripik khusus kan punya tekstur yang gurih, punya asin. Saya sendiri pribadi kan suka makanan yang bertekstur renyah gitu. Terus makanan asin saya kan juga suka itu. Mengapa varian rasa dan kemasan itu perlu dikembangkan ya? Menurut saya ya, dengan adanya varian rasa itu kan kita nggak mudah jenuh juga istilahnya. Terus kita jadi punya banyak pilihan gitu, nggak cepat merasa bosan. Dan kalau kemasannya sendiri, kemasan itu tuh menurut saya salah satu makanan itu produk itu dapat laris di pasaran. Karena dengan kemasannya menarik, otomatis pembeli pun akan sedikitnya tertarik dengan produk ini. Jika keripik khusus tersebut sudah dilakukan evaluasi baik dari segi rasa maupun kemasan, kira-kira di mana ya Mbak kita bisa memasarkan keripik khusus tersebut agar dipandang unggul oleh masyarakat? Kalau menurut saya sendiri ya mungkin dengan pemasaran di swalayan atau di market atau di kafe Jika Mbak Nurul diposisikan sebagai produser lagi ya Mbak, kira-kira siapa yang menurut Mbak Nurul itu cocok untuk dijadikan partner ataupun teman bisnis? tentunya mungkin seperti orang yang sudah berpengalaman dengan menjual berbagai produk seperti itu. Terus yang penting orangnya jujur, teliti, akurat, kayak gitu sih. Menurut Mbak Nurul ya, jika kita sudah melakukan perbaikan keripik khusus, nah tentunya kan harga jual akan berpengaruh. Terkadang konsumen tersebut dapat mengalahkan harga yang telah kita evaluasi. Lalu bagaimana ya Mbak tanggapan Mbak Nurul terkait hal tersebut? Saya untuk saya itu tuh tidak masalah dengan harga yang lebih mahal, tapi dengan kualitas yang setara juga sama harganya. Tapi kalau harganya mahal tapi dengan kualitas yang rendah, artinya kita kan bawa kedua juga. Nah, untuk menanggapi masyarakat yang seperti itu, harusnya kita harus meyakinkan bahwa harga yang kita patok mungkin memang lebih mahal dari pasaran, tapi kualitas yang kita berikan setara dengan harganya yang terjadi. Menurut Mbak Nurul itu keripik khusus itu merupakan makanan tersaji atau tidak? Bagi saya sih iya. Keripik khusus merupakan makanan ringan dan banyak yang menyukainya. Lalu menurut Mbak Nurul, apakah makanan keripik khusus tersebut merupakan makanan yang aman dan mempunyai nilai gizi ya Mbak? Menurut saya masalah gizinya itu tuh keripik khusus termasuk aman ya. Tapi kalau masalah aman atau tidaknya dikonsumsi asalkan
dikonsumsi dalam jumlah yang tidak berlebihan, menurut saya aman-aman saja. Biasanya tuh Mbak Nur mengkonsumsi media khusus tuh kapan dan dalam kegiatan apa ya biasa? Kalau dari saya sendiri pas makan gitu kan, di pengganti biasanya kan pakai kerupuk gitu kan. Nah kalau saya biasanya pakai kerupuk juga, tapi nggak terus dulu juga. Terus kalau nggak gitu waktu nonton TV, waktu senggang gitu. Di era sekarang lagi maraknya sistem catering ataupun penjualan makanan via online. Bagaimana ya Mbak terkait penjualan sistem online tersebut, dan apakah cocok keripik khusus tersebut menjadi menu makanan ringan yang disajikan dalam menu catering ataupun dapat dijual secara online melalui media sosial seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Saya sendiri sih penjualan secara online itu bagus ya, karena memudahkan kita dalam bertransaksi dan biasanya lebih meningkatkan penjualan kita sendiri. Terus untuk setidaknya dimasukkan dalam catering menurut saya tetap ada sih. Dari pengembangan makanan keripik khusus tadi ya Mbak, sempat dibahas terkait pengembangan kemasan. Nah, untuk kemasan kan tentunya yang dipakai ialah kemasan plastik. Lalu menurut Mbak Nurul, kemasan plastik tersebut apakah dapat diganti dengan kemasan yang lainnya ya Mbak? Tentunya dapat ya, kita bisa mengganti plastik dengan kemasan kertas dari kertas atau dari jus gitu-gitu. Terus masyarakat juga sekarang kan makin cerdas, makin inovatif dan makin kreatif juga. Dan sekarang tuh lagi gencar-gencarnya meminimalisir penggunaan plastik itu sendiri. Bagaimana pandangan Mbak Nurul jika keripik khusus tersebut dijual di kafe, namun penyajiannya disajikan menggunakan wadah seperti piring kecil, tetapi tidak mengurangi nilai estetika dari keripik khusus itu sendiri ya Mbak? Menurut saya memang seharusnya disajikan dalam piring ya, soalnya keripik khusus bila dijual di kafe atau restoran seharusnya tidak membawa pulang kan. Jadi menurut saya ya memang harus saja. Lalu setujukah jika harga jual keripik khusus tersebut dijual di catering menggunakan kemasan tempat makan yang dapat digunakan secara berlanjut itu lebih murah dibandingkan kemasan plastik? Saja sih menurut saya karena tidak ada penambahan biaya untuk kemasan dari keripik khusus itu sendiri. Bagaimana menurut Mbak Nurul agar kemasan plastik tersebut dapat berkurang dan menjadikan budaya bahwa penjualan tanpa kemasan plastik dapat dilakukan dan dapat menjadi prioritas yang dipilih oleh konsumen? Menurut saya ya, pertama kita harus melakukan sosialisasi mengenai dampak buruk penggunaan plastik terhadap lingkungan sekitar kita. Lalu yang kedua, untuk para penjual, kita harus membatasi penggunaan plastik bagi para konsumen dengan mengharuskan para konsumen tersebut membawa kantong belanja sendiri dari rumah seperti itu. Tentunya yang ramah lingkungan, mungkin yang dari kain atau dari anyaman seperti itu. Nah, terkait wawancara tadi, yang harus dilakukan perbaruan, yaitu salah satunya terkait kemasan. Ini merupakan contoh kemasan keripik khusus yang sebelum melakukan pembaruan. Biasanya kemasan seperti ini dijual di toko-toko di daerah saya. Nah, ini merupakan contoh kemasan keripik khusus yang sudah dilakukan pembaruan. Kemasan seperti ini biasanya dijual di swalayan, supermarket, dan lain-lain. Kemasan ini menggunakan kemasan standing pouch full printing. Kemasan ini dilengkapi dengan informasi label yang sangat informatif. Dikarenakan di kemasan ini adanya keterangan nomor dagang, kode MUI, varian rasa, nama produksi, dan lain-lain. Sehingga dapat menarik minat konsumen, teman-teman. Nah, ini merupakan contoh kemasan yang kita gunakan untuk mengurangi sampah plastik yang beredar di masyarakat. Kemasan seperti ini kita dapat melakukan kerjasama dengan pihak kafe atau restoran dengan penyajiannya hanya menggunakan wadah tanpa menghilangkan nilai estetika dari keripik khusus itu sendiri, sehingga sampah plastik tersebut dapat berkurang di masyarakat. Nah, ini merupakan contoh kantong pengganti kantong plastik. Jadi, pihak swalayan tidak menyediakan kantong plastik ya teman-teman ketika membeli keripik khusus. Jadi, konsumen harus membawa sendiri kantong kain dari rumah. Dengan hal itu,
kantong plastik yang beredar di masyarakat dapat berkurang dan lingkungan kita akan menjadi lebih sehat. Seperti itu teman-teman. Nah, dari secuplik informasi yang saya berikan, hal-hal yang kita dapat ambil kesimpulan, yaitu yang pertama terkait mutu keripik khusus. Nah, mutu itu sendiri terkait bahan baku ya teman-teman. Jadi bahan baku yang digunakan itu harus bersih ya, agar keripik khusus itu sendiri aman dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua terkait inovasi varian rasa dan kemasan. Jadi varian rasa dan kemasan harus dilakukan inovasi lebih lanjut agar konsumen tidak merasa bosan dengan produk yang kita hasilkan. Yang ketiga itu terkait strategi pemasaran. Jadi kita harus pandai menggunakan media sosial agar produk kita tidak kalah ya teman-teman.